Habibullah, intado ba'akhud wa ila fa'ud. Kalau kau redo tidak merasakan sakit, aku akan cabut. Tapi kau nanti akan tidak redo dan tidak suka, aku kembali kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil a'la wal waliyul mawla alladzi khalaqa wa ahya wa qaddara ala khalqihi bil qada'i wal jaza. Summa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Amin. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim lana bil khair waj'alna min ahlil khair waqtimna bi kalimatil khairi la ilaha illallah Muhammadur al-mukarramun. Ini sebuah alim ulama, para asatidz dan para habaib, guru-guru kita setempat yang sama kita hormati dan sama kita muliakan, yang tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya, panitia penyelenggara, Bapak Ibu Saudara hadirin rahimakumullah, DKM Masjid An-Mukhlisin, segenap jamaah yang berbahagia dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi menuju siang yang barokah ini, dengan izin Allah kita bisa duduk kumpul hadir bersama memenuhi undangan panitia yang sekaligus akan menjadi undangan Allah dalam satu mata rantai acara dan upacara peringatan Maulid baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita pada kesempatan pagi ini insya Allah akan jadi wasilah kumpul dan duduknya kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Karena itu tiada kata kalimat yang pantas layak indah kita sampaikan, melainkan ungkapan rasa syukur kita yang mendalam kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kepada kita aneka ragam nikmatnya tiada terhitung akan jumlah dan banyaknya, yang sampai saat detik hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Allah masih berikan mandat dari kesempatan kita menghirup udara yang segar, dan kita pun masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti acara pengajian. Mudah-mudahan hadir duduknya kita kelak karena rasa mahabbah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, kelak nanti mendapatkan syafaatul uzma darinya yaumat. Amin ya rabbal. Ibu bapak saudara hadirin rahimakumullah, bagi kita umat Islam peringatan Maulid adalah merupakan bagian yang amat terpenting untuk menumbuhkan rasa cinta.
yang walaupun kalau kita tanya apa Pak hukumnya maulid, maulid nggak ada hukumnya. Yang ada adalah bagaimana hukumnya kita memperingati. Jawabannya apa Pak? Kan Nabi nggak pernah nyuruh. Betul. Nabi nggak pernah nyuruh bikin maulid, kagak. Karena Nabi bukan orang yang gila kehormatan, Rasul bukan orang yang gila sanjungan, tapi Rasul memperingati hari lahirnya setiap hari Senin di bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal. Sampai setiap hari Senin Rasul berpuasa. Pernah ditanya oleh sahabat, lima sumta yaumal isnin ya Rasul, kenapa kau berpuasa pada hari Senin ya Rasul? Wahada yauma wulidtu, hari ini adalah pada hari aku dilahirkan. Ada satu arahan identitas petunjuk irsyad yang mulia, bahwasanya Rasul memperingati hari lahirnya dengan berpuasa adalah beribadah. Halo? Halo? Paham? Jadi Rasul memperingati iya dengan apa? Ibadah. Nah sekarang kita umatnya memperingati hari kelahiran Rasul. Memang Nabi tidak pernah menyuruh, tapi menghargai, menghormati, menyanjung Rasul yang Allah perintahkan. Dari kumpul kita peringatan-peringatan maulid adalah semata menyanjung kepada Nabi. Dan perintah menyanjung bukan Rasul, tapi Allah yang memerintahkan. Itu ayat udah jagoan banget dah sama kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salawatullah anta syamsun anta nurun fauqa nuri anta iksiru qalbi anta misbahus sudur barang-barang ya Nabi alaika ya Rasul alaika ya Habib salawatullah Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala ali. Jadi yang memerintahkan menyanjung Rasul bukannya Rasul, siapa? Allah. Bu, 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 siapa? Siapa yang menyuruh? Allah. Yang nyuruh Allah. Sallu alaihi wasallimu. Sampai para ulama kita bahkan hadis Nabi, sholat tidak sah kalau tanpa sholawat. Paham? Paham? Masuk rukun sholat. La sholata liman lam yusalli alaihi. Tidak akan sempurna dan tidak sah orang sholat menghadap kepada Allah kalau tanpa baca selawat kepada Allah. Arti selawat apa? Sanjungan. Sanjungan. Ibu-ibu kalau disanjung mas suami senang gak? Senang gak?
Wah, kalau kita malah kepengen disanjung. Kalau model potongan kita kepengen kita disanjung. Rasul kagak pernah kepengen berharap dia disanjung. Tapi yang nyanjung langsung siapa? Oh, yang kita pertanyakan, kenapa sih Pak? Sampai Allah dan malaikat, bahkan Allah perintahkan kita berselawat dan menyanjung kepada Nabi. Ini tema kita. Jadi nggak usah panjang-panjang ini ya. 10:30 kelar. Gimana, setuju? 10:30 kelar dah ya. Ini kan jam berapa sekarang? Lima menit lagi. Sampai jam 2. Belagu banget ke jam 2. Segini aja bikin mulu dan juga boleh patungan. Ya Pak ya. Ini kalau mereka patungan gak bakal jadi kita bikin mulu dan nih. Ya Pak ya. Benar-benar. Padahal katanya kita cinta umat Nabi. Kenapa Pak Allah sampai menyanjung dan para malaikat menyanjung? Satu, Rasul Allah ciptakan nurnya 2000 tahun sebelum Allah ciptakan alam jagat. Di Al-Fay'am 2000 tahun sebelum Allah ciptakan lamma khaliqas samawati wal ard wal alam, sebelum Allah ciptakan alam jagat semesta, yang pertama Allah ciptakan nur kanjeng Nabi kita Muhammad. Ya kayak model kita kan sebelum kita yang namanya brojot ada di alam dunia nih, kan nur kita udah ada, roh kita tuh udah ada, cuman prosesnya melalui siapa dan kepada siapa itu adalah sababiah dan Allah yang menentukan. Paham? Paham? Artinya kan kita hidup ini di alam dunia real, tapi penuh misteri. Halo? Halo? Hidup real nyata di alam dunia Allah yang menentukan, tapi dalam jalan kehidupan misteri. Dari mana Pak sumbernya? Baca Quran. Wa ma tadri nafsum madza taksibu qada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsum madza taksibu qada. Tidak pernah ada orang yang tahu apa yang bakal terjadi besok. Apa kita tahu bakal kejadian apa besok? Kita boleh punya program, kita boleh punya rencana, tapi yang menentukan perjalanan hidup kita buat ke depan, apa jangankan ke depan, besok aja, ntar sore kita nggak tahu. Ada yang udah niat hari gini nih ibu-ibu nol di belakang, ntar sore kamu pergi kondangan malam minggu, iya kan? Bu, biasanya kan kalau malam minggu banyak banget acara kondangan. Iya Pak ya? Bu, kalau malam minggu kondangan bisa 7. Bang, ini ada kipas angin nggak Pak? Yang deketan. Bukan apa-apa kan, mendingan kita ngomong minta ketimbang kita basah kuyup keringetan. Urusan belum jelas. Lanjut. Terus. Enggak ada yang tahu. Pas ibu udah siap-siap mau berangkat, bapak udah dikasih tahu, Pak, ntar jangan lupa habis maghrib kita berangkat. Nongkrong si anu, ngapain kondangan, pakaian udah disiapin. Biasa kalau kita mau kondangan kan kita siapin pakaian dulu. Nah, kalau kadang-kadang kita mau berangkat kondangan baru kali itu kita nyiapin pakaian, ujung-ujungannya kita diseks sama pakaian. Apalagi bajunya ibu-ibu 3 lemari, sampai mojak-majik ke kamar, cuman ngapain? Nyari pakaian yang pas. Udah disiapin tuh pakaian, bapak udah siapin tuh kita berangkat kondangan. Ujung-ujung habis asar perut mumes, sakit perut, tahu-tahu berak-berak, jadi nggak kondangan. Wih, jadi nggak kondangan?
kagak batal tuh kondangan batal. Jangankan besok, jadi hidup kan penuh misteri, nggak ada yang kita tahu. Orang sekarang gunda-gulana menghadapi kehidupan karena orang tidak pernah menyadari. Boleh manusia Allah lengkapi dengan pengetahuan adanya akal, apalagi ditambah dengan rekayasa akal manusia dengan teknologi. Dikatakan abad canggih, apakah bisa menentukan perjalanan hidup kita untuk ke depan dan hari esok? Never and ever. Kalau begitu apa? Inilah kemuliaannya baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad dengan 4 sifat kenabian: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq, jujur. Makanya titel pertama yang dikasandang oleh Nabi jadi seorang Nabi, yang walaupun belum dia diangkat jadi Rasul, udah dapat titel dari masyarakat, bukan titel akademik. Kalau kita kan cari titel akademik, Pak. Betul-betul. Legitimasi masyarakat yang paling penting apa? Bu, mau punya laki kaya, kepengen punya laki ganteng, mau kagak? Lebih baik mana yang ganteng sama yang jujur? Ya susah. Lah kan pilihan, hidup ini pilihan, Pak. Mau pilih yang mana, yang ganteng apa yang jujur? Mending kaya kagak jujur apa miskin jujur? Ya susah, Bu, nyari orang kaya yang jujur, susah. Rasul dari masa muda, dari remaja udah dapet titel jujur. Titelnya dari mana? Titel dari masyarakat. Maka titel Nabi yang pertama julukannya siapa? Al-Amin, orang yang paling jujur. Nyari jujur sekarang susah banget, Pak, di kampung kita. Jangan kata orang yang kagak sekolah, yang sekolah aja puyeng kita nyariin. Ya baik. Makanya jangan terjebak dengan casing. Orang sekarang kan cuma yang dipentingin casing, cuma model doang, potongan tampang dan model jadi doang. Lifestyle-nya iya, gayanya betul. Apalagi di era sekarang, Pak, jangankan yang namanya baru pakaian dan potongan orang, fisik manusia dengan teknologi bisa dirubah. Hidung pesek bisa mancung, bibir doer bisa imut-imut karena teknologi. Ya Allah, bahkan lebih daripada itu tuh Dorce dari pukulan beduk, almarhum Dorce dari pukulan beduk jadi baskom. Itu apakah teknologi akan menjamin adanya ketentraman, kenyamanan? Ternyata ketentraman, kenyamanan bukan hasil rekayasa otak dan akal pikiran manusia. Pertama, berangkat dari mana? Berangkat dari karakter jiwa manusia. Makanya Nabi mencontohkan manusia yang dapat sanjungan dari Allah apa? Kejujuran. Bu, apaan? Gonjang ganjing sekarang yang terjadi nih, gonjang ganjing dan heboh sekarang yang terjadi. Kenapa? Bukan karena orang itu bodoh, tidak. Bukan karena itu orang tidak pengetahuan, bukan. Gonjang ganjing ini karena sudah hilang Untung kita kemarin nggak kebagian, dong kebagian di sono doang. Kuitang, Depok, kagak masuk ke Perigi. Udah coba kalau ke Perigi itu masuk, dia mau habis bakar-bakaran. Ya Pak ya. Ya kita tanyakan, jangan kita lihat ke situnya, Pak. Likuli sayin sababa fa'at ba'asababa.
Setiap apapun gak mungkin ada akses kalau tanpa ada sebab. Sebabnya apa yang kita cari? Sebabnya adalah karena tidak ada kejujuran. Orang kalau udah nggak ada kejujuran, Pak, awas jangan terhipnotis dengan potongan dan modelnya. Maka Nabi pesan, inna wa ala yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat model dan potongan kita, yang Allah lihat adalah hati dan perbuatan kita. Mudah-mudahan kita jadi orang yang baik semua. Insya. Makanya kan kita setiap habis wirid dan habis maghrib kita baca tuh ayat. Cuman kita baru sampai bacanya doang. Tadi lumayan lah baca, walaupun belum paham banget. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man wallahu ala kulli. Apa? Baru sampai apa? Padahal itu ayat Masya Allah memberikan informasi, bahkan menyindir kepada kita. Wa in tubdu ma fi anfusikum, walaupun kamu tampakkan apa yang ada di dalam diri kamu, atau kamu sembunyikan, ingat kata Allah, yuhasibkum bihillah, dihisab, dinilai, dihitung di hadapan Allah. Pertama adalah jangan coba-coba kita menyembunyikan sesuatu di hadapan Allah. Hidup kita bukan dilihat saja kepada manusia, bukan dilihat oleh keluarga, bukan dilihat oleh tetangga. Yang lebih penting adalah hidup dilihat oleh. Makanya mudah-mudahan kita bisa memperbaiki semua. Amin. Insya biarlah yang lalu biar berlalu, yang penting kedap. Makanya kan kita bikin peringatan. Kenapa? Sekarang ini orang lagi krisis Kemarin demo sampai terjadi bakar-bakaran kayak model begitu. Kenapa? Orang nyari yang jujur, susah Pak. Iya Pak ya. Lah rakyat ditekan habis-habisan sama pajak, lah dia enak-enakan pakai tunjangan rumah 50 juta, tunjangan beras 12 juta. Lah kita hidup udah apa aja pajak, beli mecin pakai pajak, belanja pakai pajak. Siapa potensi mana orang yang marah? Kenapa? Karena nggak ada kejujuran. Cobalah jujur. Rakyat lagi susah, rakyat lagi menderita, orang lagi pada susah daya belinya. Jangan membuat heboh kepada rakyat. Pejabat tidak akan jadi pejabat kalau tanpa ada rakyat. Pak Dewan udah pulang ya? Bu, kalau dibohongin sama laki sakit kagak? Woi, sakit kagak? Marah kagak? Lebih ini capek-capekan bangun tidur yang capek bapak apa ibu? Lah coba bangun tidur melek mata, perempuan udah ngurusin rumah, udah mikirin sarapan laki, sarapan kocak belum benar rumah. Lakinya begitu bangun tidur kucak mata, kalau dia sholat subuh, kadang-kadang sholat subuh juga kagak, udah nyari sarapan. Dengerin Pak, dengerin. Saya bukan belain wadon, emang realita. Ya Bu ya, kan Pak dikasih uang belanja 200.000, anak 6. Tahu baik Kiai. Lah melek mata aja tuh bocah beli nasi uduk di Koiem dapat goceng. Hei, dapat kagak goceng? 10.000 cegah. Lah kalau 10.000 kali 6 udah berapa? Tinggal berapa duit tuh duit?
tinggal 140, belum babanya sarapan. Anak 10.000, bapaknya 20.000, tinggal berapa? 102. Belum lagi tuh anak sekolah. Iya, sekolah gratis kan, ongkosnya pakai bayar. Betul-betul. Emang tuh anak nggak dikasih jajan? Pemerintah makan ngomong seenak beroknya aja. Sekolah gratis. Iya, sekolah gratis, ongkosnya udin. Dia kagak mikirin. Dari kita buka nih atu-atu. Ini pentingnya orang jujur. Amin. Amin. Ya Rabbal. Lah tuh anak kalau 6 yang sekolah, taruh dah paling gede SMA 2 kelas 3 sama kelas 1 SMA. Tentukan jajannya yang SMA kagak sama sama yang SD. Yang SMA satu orang 20.000 sama 20.000 udah berapa? 40, 120 kurang 40 udah berapa? Tinggal 8. Ngeri, 80.000 tengah. Ngeri. Nih, biar jadi dengar Bu. Tinggal 80.000. Belum lagi yang SD, SMP sama SD 15.000, 45.000. Udah tinggal berapa? 35.000. Sekarang 35.000 tuh anak suruh kasih makan yang bergizi. Sambar geledek kagak nemu. Pantes tuh anak pada kancekan. Bahkan ada MBG, makan siang gratis. La ilaha illallah, bu kayak kagak tahu isi MBG. Cuman anggaran 10.000 suruh sehat. Sambar geledek kagak nemu. Orang kalau mau sehat tuh gizinya Pak, minimal di Indonesia paling dikit 35.000, itu baru kenyang sehat. Saya pendukungnya banyak Pak Ibu. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Lah sekarang kalau anak 200.000, tiba-tiba bapaknya maaf udah kayak model begitu pakai teknik belagu, bersembunyi berselingkuh. Apakah kagak sakit? Woi, sakit kagak? Woi, sakit kagak? Jangan kata berselingkuh, anak uang jajannya kagak dipikirin, gizi makannya kagak dipikirin, malah tuh lakinya mikirin beli apa, umpan ikan buat mancing. Ngono cepok banget mah. Betul apa betul? Iya apa ya? Bukan orang berigi Pak, orang berigi mah kagak, orang sono. Orang rumpin kemarian dikit. Orang berigi mah alhamdulillah. Sempet-sempetnya itu penghasilan dia umpetin di dompet, dia taruh di kos kaki, dia taruh di gelang, cuman gara-gara untuk memenuhi hobi dan kepengennya. Anak nggak keurusan, istri kagak kecukupan, malah cari jalan senang-senang sendiri. Apakah nggak ini nggak mengkhianati? Jangankan orang lain, ibu sendiri kalau dikhianati suami sakit kagak? Baik, sakit kagak? Ada ibu-ibu tumben ada ustadz ngomongin Iqbal dibela. Bu, ini pentingnya Jud, harus terbuk apa ada, jangan sembunyi-sembunyi. Hasil suami ada hak ibu dan anak, tapi pendapatan istri tidak ada hak suami dan tidak ada hak anak. Yes. Pak, orang laki dengerin. Hasil pendapatan suami di situ ada hak istri dan hak anak. Hasil pendapatan istri tidak ada hak suami dan tidak ada hak anak.
Makanya ngaji jangan sepotong-sepotong. Waduh, ibu-ibu senang banget begini buat temen nih. Bu, makanya kudu jujur. Kita kan orang laki Pak hanya pandai mencari hak doang, tapi nggak pandai memenuhi istri. Contoh, maaf, kewajiban istri memang harus memenuhi dan memberikan haknya kepada suami, tapi suami juga harus memenuhi haknya kepada istri. Jangan istri doang dituntut suruh dandan yang cakep, badan biar wangi, tapi uang belanja 200.000, anak 6 tinggal 40.000 tadi, suruh beli yang namanya skincare, cukup kagak? Dengerin Pak, orang mau cakep pakai duit, mau cakep pakai Bu, baju seragam udah lunas. Padahal kan yang wajib memberikan sandang dan pangan adalah suami. Makanya di sini letaknya, keluarga aja gonjang ganjing kalau suami tidak jujur. Kalau suaminya jujur, insya Allah ibu akan berkorban demi mencukupi kesejahteraan rumah tangga. Rakyat akan berkorban asalkan pejabat-pejabatnya pada jujur. Lah ini dia senang-senang, dia joget-joget. Amit-amit najis gua ngeliatinnya. Naudzubillah min. Makanya pelajaran nih, itulah Rasul dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Nabi menikah dengan Khadijah. Nggak pernah Nabi pakai hartanya Khadijah. Nggak pernah Nabi dimodalin minta modal sama Khadijah. Walaupun Khadijah orang kaya, Khadijah adalah bisnis girl, seorang pengusaha sukses. Nggak pernah Nabi yang namanya pakai harta Khadijah buat dakwah. Cuma 2 hal, minjem, kalau nggak minjem dikasih. Kalau Khadijah kasih, Nabi reno. Kalau Nabi kurang, Nabi minjem kepada Khadijah. Pernah bapak-bapak kalau pakai punya bini minjem ngomongnya, diganti kagak Bu? Diganti kagak? Wajib diganti. Tuh dengerin. Makanya Nabi dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi jujur. Makanya peringatan Maulid memperingati kita. Ada nggak kejujuran sekarang? Yuk kita tanamkan supaya kita baik. Kalau sudah satu bangsa, satu negara, satu kaum di rumah tangga sudah hilang kejujuran, sudah tidak ada kebenaran, jangan harap akan lahir kebaikan dan ketenangan. Betul? Masjid bagus, kudu semuanya jujur. Jamaahnya jujur, pengurusnya juga jujur. Betul. Masjid bukan punya pribadi, madrasah bukan punya pribadi. Ada di situ adalah yang namanya masjid. Apalagi di tengah-tengah era sekarang, ibu bapak hadirin rahimakumullah, awas jangan dijadikan adalah agama buat sumber kehidupan, tapi sumber hidup pakai agama. Jangan menjual kepentingan agama hanya untuk buat hidup semata. Ini saya ngaji terbuka deh, bebas, karena ini peringatan Maulid. Insya yang pertama, tanamkan sifat kejut. Insya illam takun tarahu fa innahu yarak. Walaupun kau tidak melihat Allah, tapi Allah lihat kita.
Jangan coba-coba kita bersembunyi di balik citra dan pakaian kita. Jangan coba-coba kita bersembunyi di balik daripada kehormatan kita. Allah tahu apa yang ada di dalam diri kita. Makanya banyak-banyak apa? Banyak-banyak astagfirullah rabbal baraya minal khotoya. Lagi rabbal baraya. Kenapa pakai disuruh banyak istighfar? Sebab antara kemauan, kebutuhan dan keinginan dalam diri kita jauh lebih banyak kemauan ketimbang kebutuhan. Yang paling berat lawan mau, lawan keinginan. Makanya kan Allah bilang, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang kalau akan ada rasa takut di hadapan Allah, Allah akan tempatkan mulia dengan cara catatan yang utama. Siapa? Wanahan nafsa anil hawa, lawan segala kemau. Bu, kepengen punya gelang cakep, kepengen punya anting banyak, kepengen punya kalung yang gede. Boleh punya kemauan, tapi ukur dengan kebutuhan. Butuh di dunia apa butuh di akhirat? Woi, butuh dunia apa butuh di akhirat? Kalau ngomong butuh akhirat itu mestinya menara udah itu kubah udah jadi. Rumah gedong cakep kita mati bakal kita tinggal, mobil mewah banyak, harta banyak merentet. Begitu kita meninggal dunia ditinggal kagak? Habis kagak? Ke bawah kagak? Woi, ke bawah kagak? Itu gelang anting kalung kedua saat ibu meninggal dunia, apa tuh gelang dipakai? Apa tuh kalung masih ada di leher? Apa tuh anting masih nempel di kuping kita? Semuanya dicopot sampai cincin juga dilepas. Kebetulan yang mati ibu duluan. Kagak dibawa kan? Bu, dibawa kagak? Dibawa kagak? Dibuat modal sama laki kawin lagi. Sakit lu. Sakit kagak? Sakit kagak? Makanya hidup orientasi buat akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal wal akhiratu khairul laka minal wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Rasul kan karena cucunya Nabi nggak pernah mikirin dunia. Dunia kita udah ada tulisannya, bagian kita udah ada bagiannya. Kita tinggal apa? Ngejemput. Ini kan kita kemauan kita yang gede, Pak. Bu, mau kita apa mau bagian kita? Ketika yang namanya kemauan kita melebihi daripada kebutuhan kita, bagian kita yang Allah kasih gak pernah cukup. Akibatnya apa yang terjadi? Orang sekarang pada kurang cukup, kurang puas, akibatnya hilang itu berkah. Pak,
Pak, Pak, makanya orang sekarang banyak yang miskin apa banyak yang senang? Banyak yang miskin apa banyak yang senang? Kenapa dia miskin? Karena kurang berkah. Contoh, saya kasih contoh dah. Orang dulu Pak, saya punya bapak, saya punya orang tua, saya punya engkau. Padahal kalau diukur hidup susahan dulu ketimbang sekarang. Betul-betul. Iya Pak ya. Cuman orang dulu bayangin nyari duit susah, cuman ngebon bertani di kampung apa adanya, tapi begitu dia meninggal dunia, berikan warisan anak minimal 1000 meter. Dul. Orang sekarang ada yang begitu. Belum mati aja tuh utang udah ngejejer. Iya Pak ya. Benar apa benar? Saya tanya Pak, kuncinya apa sih? Kuncinya cuma satu. Orang pengen berkah ada apa? Rasa cinta kepada agama. Salah satu di antaranya, terus terang dulu, orang dulu nih Pak, biar ngaji kagak, sholat juga ketemunya, sekolah kagak, tapi hidup dia tenang bahagia. Cuma satu ketika datang bulan Maulid, itu orang tua saya dulu, itu kalau udah masuk bulan Syawal, itu empang diisi nama gurame. Saya tanya, Mbak, kenapa diisi tuh kok empang sama gurame? Apa dia bilang? Buat muludan. Buat muludan. Engkau saya dari mulai yang namanya bulan Ramadan udah siapin kambing. Saya pikir buat lebaran haji ini dipotong. Apa dia bilang? Ntar buat muludan. Makanya orang dulu biarpun yang namanya hidupnya pas-pasan, ekonomi susah, berkah nggak pernah ribut susah. Orang sekarang ada tapi ributnya apa sebabnya? Dicabut apa sebabnya itu berkah hilang? Berkah itu terangkat akibat sudah hilang rasa mahabbah cinta kita kepada Rasul. Bikin muludan segini aja boleh patungan. Kalau nggak panitia ayab-ayaban menyari map nggak bakal jadi nih muludan. Ya Pak ya. Itu panitia udah ke tukang kredit. Coba orang tua dulu, sama orang dulu Pak, punya empang mikirin buat muludan, punya ayam dipotong ayam buat muludan, punya lagi kambing dipotong buat muludan. Kita ini Pak, makanya orang sekarang kenapa terjadi penyusutan? Jawabannya berkah dicabut oleh Allah. Kenapa berkah dicabut oleh Allah? Karena tidak ada rasa mahabbah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Pengen berkah apa pengen kaya? Woi, pengen berkah apa pengen kaya? Pengen berkah apa pengen kaya? Kalau pengen berkah, yuk kembalikan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Amin. Amin. Jangan terlalu kita berpikir kepada dunia, kita pikirin kepada Makanya Nabi jadi rahmatan lil alamin. Kenapa? Orang cuma yang tadi saya bilang, hidup real tapi kita nggak sadar bahwasanya hidup penuh dengan misteri. Yang misteri dijawab dengan keimanan dan keyakinan kita yang kuat kepada Allah. Melalui apa? Kita kejar keberkahan, maka kita sadar kalau banyak nafsu keinginan kita yang berlebihan. Jawabannya sekarang banyak insya. Yang kedua adalah tanamkan mahabbah cinta kita kepada Allah dan Rasul. Masjid udah bagus, amin. Tinggal apa yang kita tanamkan? Bukan yang namanya memegahkan masjidnya. Yang utama dan pertama, bagaimana memakmurkan masjidnya. Halo, pada rajin jamaah. Ledeng. Ini masjid udah lega banget, paling subuh 2 asar.
Ya Baya, ya Baya, benar apa benar? Lagi muludan aja nih penuh. Itu juga banyak kan ibu-ibu yang di luar. Bener Pak, penyakit kita kan begitu. Betul banget, bangun masjid kayak model orang bikin kurung batang. Bikin kurung batang, getol banget, bilang suruh nempatin, ogah. Tahu kurung batang? Tahu kurung batang? Dulu orang yang namanya buat geranda mayat kan namanya kurung batang. Orang kalau bangun kita bikin kurung batang buat orang meninggal, bukan bakal mati. Ya semangat. Ada yang bawa bambu, ada yang bawa paku, ada yang bawa gergaji, ada lagi yang bawa papan, betul? Wah, jadi tuh kurung batang. Giliran dia disuruh, lu mau nempatin, ogah. Lu udah duluan, lu aja yang pantas. Udah, lu yang bawa paku tuh yang cocok, yang nempelin, yang duluan nempatin, apa jauhin? Langkong gua aja belum mati. Lah umur kan tadi kagak diukur sama engkau, nggak diukur dengan yang namanya orang tua. Sebab apa? Nggak ada yang tahu usia kita. Di ayyi ardin tamut. Jangankan waktu tempatnya di mana juga kita nggak tahu. Artinya kan rahasia. Oleh karena itu saya ajak ibu bapak hadirin rahimakumullah, masjid yang udah cakep, masjid yang udah bagus, tinggal nambahin kubahnya doang. Pertama dan utama saya ajak rasa mahabbah cinta kita kepada Allah. Yuk rajin jamaah. Bukan kadang-kadang kalau diajak jemaah susah banget Pak. Jangankan yang jauh, yang dekat aja pura-pura mudeng. Iya Pak ya, nyautin dia imamnya dia mulu. Lah kalau imamnya dia mulu, lu yang jadi imam Udin. Emang imam ada gajinya? Ada nggak gajinya imam? Ini Masjid Al-Mukhlisin segini mentereng cakepnya, ada gajinya imam. Paling setahun sekali kain sarung cap gajah deprok yang dicuci 2 hari benangnya rontok. Giliran jadi imam pada main dorog-dorogan. Coba kalau giliran jadi RT jadi RW berebut kagak? Weh berebut kagak? Berebut kan ada duitnya, imam kagak ada duitnya. Sholat tarawih malam pertama, penuh sampai ke jalan-jalanan. Iya Pak ya? Paling kuatnya seminggu. Lewat seminggu mulai dah ganti imam yang tuaan dikit, habis imam ditakrak. Apa dia bilang? Imamnya tua, oplet, model kayak oplet mandra, 2 jejang doang, jalannya kagak. Yang namanya aki-aki bagus juga dia masih jadi imam. Dan orang tua jadi imam Pak Ibu hadirin rahimakumullah. Jangankan baca yang kenceng, takbir aja 3 kali deh batuk mulut. Allahu Akbar. Makmum yang di belakang teriak, ya tahun kemarin jadi imam dia, gara-gara dia asinan kagak kemakan, kolak sampai basi. Datang provokator sebelahnya, apa ngomong yang sebelah, lu sih sembahyang di Al-Mukhlisin, dekat komplek. Cepet banget. Anak gua kemarin sembahyang di sana, kita belum pulang dia udah nonton 2 kali. Nonton apa? Sinetron. Iya ya. Di sana dekat komplek tuh musola emang cepet. Karena 8 rakaat. Cuman dia kadang-kadang ada ustadznya. Lagi anaknya sholat tarawih di situ. Kebetulan tuh ustadz yang ceramah sakit kagak datang. Giliran besoknya dia berangkat sama temennya, wah semangat pengen pulang cepet. Ustadznya datang dua-duanya, ceramah sampai jam 11 malam. Pulang aja pas sholat tarawih, dia ngomong lagi, kita kejebak. Tuh, sama Allah aja hitungan. Kita buang waktu duduk ngaji mulu dan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Udah hitungan. Pada Rasul, cintanya kita kepada cintanya Rasul kepada kita, nggak ada hitungan. Satu, ketika Rasulullah SAW wafat meninggal dunia, roh Nabi sudah siap dijemput oleh malaikat Jibril. Sampai Jibril bertanya, ya Rasulullah, apakah kau sudah siap?
Karena ketika Mikail mau nyambut yang namanya malaikat baginda Rasul, Rasulullah nanya, wa aina Jibril, mana Jibril? Jibril gak tega karena tahu bagaimana orang mau sakratul maut, sakitnya bukan main. Sampai-sampai Nabi pun setiap sholat dia berdoa, Allahumma hawin alayya fi syakratil. Begitu pas malaikat Israel cabut nyawa, Israel pun nanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wa ya Habibullah, intardo ba'akhud wa ila fa'u. Kalau kau redo tidak merasakan sakit, aku akan cabut. Tapi kau nanti akan tidak redo dan tidak suka, aku kembali kepada Allah. Kenapa Bu? Kenapa Pak? Karena sakratul maut itu bukan main. Bukan kata cerita, kalau nggak percaya mati dah. Udah mati belum? Woi, udah mau nggak ngerasain mati? Ya Allah, ya Rabbi. Sampai Allah sebut dalam Al-Quran, waja'at sakratul mauti bil haq, dzalika ma kunta minhu tahid. Entar datangnya sakratul maut, manusia nggak bisa lari daripada rasa sakit. Jangankan kita orang biasa, Nabi aja merasakan sakit sampai Nabi keluar keringat. Dan saat itu Nabi berteriak, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Saya Nabi, saya Rasul sebegini sakitnya. Bagaimana umat saya, apalagi yang di akhir zaman, yang banyak salah, banyak dosa, bagaimana dia rasakan sakit? Makanya rajin-rajin baca doa Allahumma hawin alaina fi syakratil. Mudah-mudahan kita jangan sampai ngerasain sakitnya mati, amin. Insya mau apa mau, mau apa mau. Makanya rajin jamaah, rajin jamaah. Enak banget Pak jadi makmum. Makmum cuma modalnya amin doang. Yang baca Fatihah siapa? Yang baca Fatihah siapa? Yang baca surat siapa? Modalnya makmum, yang ketahuan apaan? Amin. Imam lagi baca surat, lagi menghayal, orang mikirin kreditan, mana utang bertumpuk, anak sakit, mertua lagi di kampung lagi sakit juga, mikirin. Tapi dengan jadi modal amin, wa man ta'amana, orang yang mengaminkan ala doa terhadap doanya, kaman da'abi, sama seperti orang yang baca doa. Orang yang sholat jadi makmum berjamaah, walaupun dia cuma jadi makmum, nggak sempurna bacaannya, dicatat malaikat borongan, diangkut semua. Enak kagak? Enak kagak? Makanya besok rajin jamaah, amin. Penuhin masjid atas bawah, jangan pada sholat dewek-dewek di rumah, belagu banget, biar khusyuk Thailandin. Halo, halo, halo. Coba kalau kita sembahyang dewek, begitu takbir langsung diponton malaikat. Sujud kita dicatat malaikat, bacaan kita dicatat malaikat. Tapi kalau kita sholat jamaah, satu di antara jamaah yang beres sholatnya dicatat beres semua. Jangan tengik, jangan tengik, sombong banget. Gue mah bosen sembahyang di al-muflisin, dia dulu. Mendingan kita jadi makmum ketimbang jadi im. Baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad, baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad, sampai-sampai beliau menceritakan bagaimana cintanya Nabi kepada kita, bagaimana cintanya Rasul kepada umatnya. Rasul menceritakan kepada sahabat, ja'ani Jibril, datang kepadaku malaikat Jibril. Fa'akhbaruni, Jibril memberitakan berita kepada aku, menyampaikan satu berita kepada aku, kata Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal akhbaru min Jibril, apa yang berita kau dapatkan informasi dari Jibril? Ini informasi yang satu.
Apa kata Rasul? Nanti ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, selesai mereka dihisab, saya akan berjalan di sebelah kiri. Aku diperintahkan jalan sebelah kiri, dan Ibrahim di sebelah kanan. Lalu sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, yang ke kanan kemana? Wal yaminu ilal jannah, wal yasaru ilal nar. Yang ke kanan adalah jalan ke surga, yang ke kiri jalan ke neraka. Sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wa anta aula min Jibril minal Ibrahim. Engkau lebih muliakan daripada Ibrahim. Kenapa kau pilih jalan yang ke kiri? Apa jawab Nabi? Saya jalan ke sebelah kiri. Nanti saya menunggu umat saya yang masuk ke dalam neraka. Ketika dia mau dijeburkan ke dalam neraka, wa annabiya, aku berada di jalan itu, dan dia jatuh, aku minta dia kepada Allah. Maka ketika itu Nabi sujud di hadapan Allah, minta apa? Supaya umatnya yang masuk dalam neraka diselamatkan oleh Allah. Lantaran apa? Wa huwa yusalli alayya, karena dia berselawat kepada aku. Begitu cintanya baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Begitu cintanya baginda Rasul Nabi kita Muhammad, sehingga orang tadi dihisab kembali. Cuman satu kali selama hidupnya dia berselawat. Akhirnya apa? Allah selamatkan dia dari masuknya ke dalam neraka. Cuma gara-gara dia selawat cinta kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad. Makanya rajin-rajin. Yang kedua, sholat, rajin-rajin baca sholat, insya pasti. Nabi enggak menjamin, Pak. Apa kata Rasul? Bukannya Nabi yang akan memberikan balasan untuk salawat kita. Man shallaya alayya maratan wahidah, sallallahu alaihi asra marrah. Orang yang berselawat kepadaku, kata Nabi, satu kali, Allah akan jawab selawat kita 10 kali. Yakin enggak? Woi, yakin kagak? Rajin salawat, amin. Allahumma sholli Muhammad bisolli. Lagi, Allahumma ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik